welcome kita kedatangan tamu istimewa hari ini, yaitu Abah Rifan Hanum, seorang pengacara yang memperjuangkan hak-hak kaum termarginalkan atau salah satunya difabel. Dalam hal ini beliau akan menceritakan perjalanannya bagaimana bisa memenangkan kasus melawan FIF dan PT DJM. Ya. Selamat siang, Abah Rifan Hanum. Siang Mas Andi. Ya. Salam sehat. Ya, Pak, bisa diceritakan gimana awalnya berkenalan dengan korban dan bagaimana korban ini mengadu atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan sekilas sampai akhirnya pelaporan mungkin ke Polres sampai akhirnya menang. Monggo. Oke, terima kasih Mas Andi atas waktunya. Pada saat itu anak korban atau anaknya Pak Sutejo itu namanya Debbie, kerja sebagai tukang pengatur lalu lintas Ya. atau supeltas di depannya PMI. Setelah itu tanpa ada sebab, tanpa ada berita apapun dari PT DJM maupun FIF, motor itu diminta dan dibawa ke FIF. Sedangkan satu sisi yang lain, seyogianya PT DJM maupun FIF tahu kalau anaknya Pak Sutejo ini difabel, yaitu tunarungu sama tunawicara. Yang kami menduga di sana ada tipu daya, ada pemaksaan kehendak sehingga si Debbie menyerahkan motornya ke DJM yang diserahkan ke FIF. Di persidangan tingkat pertama terbukti bahwa PT DJM salah satunya tidak membawa surat tugas, tidak membawa surat kuasa, tidak membawa surat fidusia atau sertifikat fidusia, tidak membawa alat bukti ketika kita ditanya masalah somasi peringatan kepada Sutejo atau bapaknya si Debbie. Tidak ada sama sekali. Namun perjalanannya ketika sidang di tingkat pertama atau PN Mojokerto, putusannya ini yang menurut kami tidak masuk akal, tidak sesuai fakta-fakta yang ada, tidak sesuai dengan rasio legis yang kami yakini tidak mencerminkan kebenaran, sehingga kami pada saat itu berasumsi atau beranggap bahwa putusan ini harus dibanding. Maka ada jalur banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur. Putusannya seperti yang kita ketahui bersama, PT FIF dan PT DJM telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya apa? Jika ada suatu perusahaan sekelas FIF dan DJM telah diputuskan, walaupun hari ini belum inkrah, masih ada tahapan yang lain yaitu kasasi. Minimal hari ini kami merasakan bahwa perjuangan kawan-kawan yang pernah digitukan sama debt collector, sama finance khususnya FIF, ini juga merasakan kelegaan yang luar biasa. Itu Mas Andi. Kejadiannya akhirnya seperti ini, yang kami yakini yang terjadi di lapangan. Pada saat pengambilan motor itu tanggal 7 Januari 2023. Ya. Kunjungannya ke tempat kediamannya atau warungnya Pak Sutejo itu 2 hari setelah itu atau tanggal 9 Januari 2023. Artinya kalau dia itu memperingati dengan kata-kata ingat, belum dilakukan eksekusi seharusnya. Sebelumnya nggak ada itu, Pak, kunjungan sebelum tanggal 7 itu. Keyakinan kami ada, cuman tidak ada surat somasi. Entah ketemu atau enggak, entah iya apa tidak, kami tidak mengarah ke sana. Yang kami titik beratkan adalah surat somasi atau peringatan yang bisa
kita pertanggungjawabkan kepada pihak yang lain. Jadi kami bisa tunjukkan ke Mas Andi ini tertanggal 9 Januari, nanti bisa di copy, bisa di scan, bisa disebarluaskan bahwa penyesatan berita yang katanya FIF, ngapunten, mohon maaf, yang katanya sudah memberikan surat teguran dan lain-lain, ini jelas tertera tanggal 9 Januari. Eksekusi atau pengambilan motor atau dengan tipu daya pengambilan motor itu yang dilakukan oleh DJM 4 orang itu tanggal 7 Januari, sedangkan suratnya tanggal 9 Januari. Itu poin pertama. Yang kedua, surat yang diserahkan ke kami adalah ada surat berita acara penyelesaian kewajiban. Di sini ada tanda tangan dari anaknya Pak Sutejo atau Di Debi penyerahnya. POJK 35 atau peraturan otoritas jasa keuangan itu yang menyerahkan seharusnya seyogyanya adalah si pemilik atau si pemegang kredit PK-nya. Kalau ini seperti ini tidak ada apapun, surat-surat ini tidak ada yang namanya siapa yang ngambil, PT yang siapa dan lain-lain, namanya siapa, jabatannya apa, nomor teleponnya. Ini menjadi suatu keniscayaan bahwa ini adalah dasar muasal. Kalau ditanya kemenangan ini, ya dasarnya dari sini-sini, nggak prosedural kalau kami boleh mengatakan seperti itu. Seperti itu Pak. Coba saya lihat boleh. Ini tanggal 7 penyerahannya, somasinya tanggal 9. Clear itu Pak, nggak bisa dibantah. Polresta Mojokerto tanggal 7 Januari sekira pukul 16.30 atau 19.00 kami meluncur ke SPKT Polresta Mojokerto. Penyidiknya siapa ya? Penyidiknya waktu itu Pak Mugiarto. Ini SPKT Mas. Laporan masyarakat. Lalu tanggal 27 Januari atau 20 hari setelah itu ini keluarlah surat SP2P dengan dasar surat perintah penyelidikan nomor 35 tahun 2023. Oh ya, waktu itu Pak Rizky masih ada. Pak Rizky. Iya. Asapnya. Kami pernah dipanggil tertanggal 15 Februari untuk dimintai keterangan. Lah, anehnya setelah seperti ini tidak ada tindak lanjut sampai hari ini tanggal 15 Februari 2023. Dari mana itu Pak? Maksudnya tindak lanjut dari pihak kepolisian? Betul, pidananya. Dengan beralasan perdatanya jalan. Kami tidak pernah, yang kami ketahui selaku salah satu praktisi hukum, orang awam, tidak ada teori manapun, tidak ada azas manapun, tidak ada pasal manapun yang melarang ketika satu penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, ada proses peradilan yang lain sedang berjalan, atau bahkan peradilan yang lain juga berjalan, ada koneksitas di sana, itu ada pelarangan-pelarangan, ini tidak kita temukan sampai hari ini. Saya belajar hukum, saya mendalami hukum, tidak ada azas, teori, pasal, atau pendapat ahli bahkan yang menyatakan jika pidana belum selesai, perdatanya tidak boleh jalan. Perdata nggak selesai, petun nggak jalan. Peradilan militer nggak boleh jalan. Tidak ada. Boleh saling melengkapi. Keyakinan kami boleh jalan bersamaan. Betul. Keyakinan kami seperti itu, tidak ada dasar apa yang kami yakini menjadi kebenaran seperti Mas Adi. Upaya dari Bang Rifah Hanum sendiri, apakah ada upaya untuk mempertanyakan hal itu kepada pihak penyidik yang saat ini mungkin kasarnya sudah berganti mungkin ya? Iya, insya Allah setelah dari ini kita juga akan berkirim surat ke Kapolres,
ke pengawas penyidik untuk menanyakan perkembangan perkara tersebut. Mas Andi, seperti kita ketahui bersama juga menurut yang sudah kami terangkan sejak awal bahwa perkara ini tidak cukup di proses pidana, tidak cukup di proses perdata. Kami juga melangkah ke OJK dengan dasar-dasar perbuatan melawan hukum, bahwa kami memohon kepada otoritas yang menaungi perkara ini bisa melihat secara utuh dan penuh bahwa ini loh ada finance seperti ini. Yang kami ketahui, Mas Andi, sejak didirikan FIF, menurut yang kami pelajari direktori putusan MA, tidak ada yang memenangkan. Saya sampai hari ini belum ketemu ada perkara yang dimenangkan oleh konsumen melawan, khususnya melawan FIF se-Indonesia. Yang kami ketahui, nggak tahu kalau di lain itu. Cuma yang kami ketahui ketika ada PMH seperti ini, sejarahnya belum ada yang memenangkan. Nah, harapan kami ini kasus seperti ini, perkara seperti ini tidak terjadi di Mojokerto saja, tidak terjadi di Jawa Timur saja. Banyak belahan bumi di Indonesia ini yang banyak yang menjadi korban seperti ini. Contoh yang kami sayangkan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang mengatasnamakan debt collector itu, yang punya berizin, ini menurut fakta di persidangan ya, yang dapat punya SPPI, surat sertifikat apa, SPPI itu penagihan lah ini. SPPI itu cuma 2 orang yang ditunjukkan. Yang kerja ada 4 orang. Yang punya sertifikat 2 orang yang punya, dan itu tidak pernah dipertemukan tidak pernah memang ini bukan kewajiban sih ya, cuma minimal seyogyanya. Terangkanlah kepada kami apa yang menjadi kesalahan-kesalahan itu. Di fakta persidangan 30 angsuran dianggap masih kurang 9 angsuran. Padahal klien kami itu ambil kredit itu cuma 35 bulan. Ada di putusan banding. Artinya kalau kami memohon kepada FIF atau kepada lembaga pembiayaan manapun, berikanlah surat perjanjian akad kredit. Itu haknya konsumen, haknya nasabah. Itu ada di POJK pasal kurang belasan lah, kurang saya hafal, cuma ada di aturan POJK nomor 35. Hak-hak nasabah itu harus dipenuhi, dilayani dengan baik. Apalagi ini difabel. Kita nggak memuja kekurangan atau mengunggul-unggulkan wong cacat harus bebas seperti ini, enggak. Berilah perlakuan khusus untuk melayani nasabah yang sekiranya ada kekurangan seperti itu. Gitu Mas Adi. Ya, di sini dikatakan bahwa kerugian dari nasabah di pelaporan polisi ini senilai 15 juta ya Pak. Itu ya. Apa yang bisa menyatakan nominal itu 15 juta? Kami menghitung kerugian itu berdasarkan harga pasar, nilai motor merek Genio, Honda Genio tahun 2019 menurut harga pasar 15 juta. Tapi jauh lebih dari itu, ada kerugian imaterial yang nggak bisa kita bayangkan. Ada psikologi yang terganggu ketika itu. Mas Debi atau anaknya Pak Sutejo itu ketika ada kejadian ini menganggap yang mengambil itu bukan debt collector tapi polisi. Tapi Pak polisi yang melarang dia, anggapannya dia itu nggak boleh kerja menjadi supeltas sampai 1 bulan tuh nggak keluar dari rumah, nggak kerja, nggak jadi bisa menghidupi anak. Tingkat pertama kami menggugat 100 juta, ya juga sudah FIF 100 juta untuk PT DJM tolak, lalu dibanding juga seperti itu. Kami juga mencantumkan nilai kerugian imaterial. Kalau 100 juta itu seharusnya untuk menutupi
apa menjadi perasaannya imaterial ya. Karena tidak bisa dinilaikan, tapi kalau kita konversikan ke bentuk rupiah ya senilai seperti itu. Kami juga menuntut untuk melihat lagi, mengamati lagi, mencermati lagi izin akte pendirian PT DJM, Mas Andi. Yang kami yakini di pasal 3 akte pendiriannya beliau yang dibuka di persidangan, yang kami lihat, yang kami baca, itu tidak ada satu pasal pun yang menerangkan bahwa PT DJM itu berdirinya memang khusus untuk penagihan. Tidak ada. Itu yang kami yakini. Ini bisa diuji, bisa dibuka di sini, nanti bisa diundang, bisa dilihat akte pendirian PT DJM. Artinya apa? Akte pendiriannya tidak mengatasnamakan penagihan. Legalitas dari kerjasamanya FIF dengan PT JM perlu dipertanyakan kembali. Yang sudah pernah dilakukan penarikan-penarikan tahun-tahun yang lalu oleh PT DJM yang diperintah oleh FIF atas dasar kerjasama ini perlu dibuka kembali. Ini orang hukum, ya. Setiap pondasi aturan kalau pondasinya nggak jelas, nggak jejak, tidak ada dasar hukumnya, maka produk-produknya perlu kita pertanyakan. Nggak sah dia melakukan kegiatan seperti itu. Jadi yang kami layani ini adalah orang-orang kelas menengah ke bawah. Saya klasifikasikan di kaum marhen. Nah, Mas Andi kaum termarginalkan. Memang termarginalkan lah, warungnya aja di pinggiran bibir sungai. Artinya apa? Jangankan hanya untuk seperti itu, Mas Andi, kelasnya orang-orang seperti ini. Untuk makan besok mikir-mikir orang ini makan apa? Enggak. Tidak ada kami periksa untuk psikologi. Tapi yang kami yakini pada saat setelah itu tanggal 8 sampai tanggal 8 bulan depannya itu dia nggak kerja. Kami tidak bisa menyajikan ke hakim, ke jenengan atau ke siapapun bahwa Debbie psikologinya terpukul. Nggak bisa secara legal formalnya atau secara hukum formal. Tapi kami meyakini secara hukum sosial bahwa si Debbie terpukul psikologinya karena apa? Dia nggak mau kerja, nggak berani kerja. Dia itu sampai takut ditangkap sama polisi, dianggap DJM atau The Collector ini adalah polisi yang nggak boleh kerja supletas seperti itu. Seperti itu, Mas Andi. Kenapa kami ngototnya di sana? Kami dituntut untuk membuktikan, weh, Pak PH, mana buktinya lah? Enak yang ngomong itu, ya toh? Yang ngomong itu enak sekali, ngomong duitnya akeh, banyak uangnya, bisa untuk periksa ke psikolog, bisa untuk periksa kemana-mana. Ini orang kecil-kecil untuk makan sehari-hari susah setengah mati kan itu, Mas Andi. Seperti itu, Mas Andi. Tidak ada. Kalau mereka melakukan kasasi ya, Ya. PT FIF dan PT DJM, apakah Bapak bersedia menghadapi atau bagaimana? Sangat siap. Sampai gugatan ke pengadilan akhirat pun kami siap melayani. Dan ini kami pastikan, ini boleh ya saya bilang, ini nggak promosi bukan. Cuma kalau memang untuk keadilan masyarakat, kami gratiskan kasus-kasus seperti ini. Saya ditanya ke Pak Sutejo, Mas Devi atau Mbak Inin, Bu Inin itu istrinya namanya. Jadi sepeser pun kalau ada isu Hanum dibayar piro nangani perkara ini sampai dari banding, tidak ada. Tidak ada kami menarik biaya. Kalau memang ini untuk kebenaran, sama kayak jenengan ini, terdepan kabarkan kebenaran. Seperti itu, Mas Andi. Ya. Artinya kemenangan ini membuktikan bahwa yang namanya keadilan ini masih ada, gitu ya. Saya tambahin, Mas Andi, hukum itu ilmu bukan ilmu eksakta, bukan ilmu pasti yang kayak kita pelajari di SMA IPA, juga bukan masuk di ranah IPS, ilmu sosial yang jenengan bisa menganalisa, menguji secara empirik atau secara ilmu sosial. Hukum itu adalah hukum di tengah-tengah, ilmu di tengah-tengah. Ya enggak ke eksakta, bukan ke sosial. Jadi ilmu hukum itu berdiri sendiri. Artinya apa? Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang tertera di kertas ini, hukum itu enggak boleh mati di atas kertas. Pak Hakim atau Bu Hakim itu wajib menggali
hukum yang termaktub. Ini ada di pasal 1 undang-undang yang baru, KUH pidana yang baru. Kalau azasnya itu ada nullum delictum nulla poena. Kalau dulu apa yang tidak ada yang tertera, tidak tertulis, tidak ada hukum. Tapi hari ini 3 tahun yang akan datang KUH yang baru, KUHP yang baru, itu hukum adat pun bisa terpenuhi. Jangan baca UPA, hukum adat itu terakomodir. Satu sisi ada azas nullum delictum pasal 1 KUH pidana yang lama. Jadi seperti itu, kami berharap memohon kepada penegak hukum, khususnya hakim, Pak Hakim, Bapak Hakim, janganlah hidup berhukum ria ini di atas kertas saja. Hiduplah di tengah-tengah masyarakat, bahwa memang ada nilai-nilai keadilan yang harus diperjuangkan, walaupun kadang-kala kita tidak bisa membuktikan secara kasat mata pakai kertas-kertas seperti ini. Seperti itu, Mas Andi. Ya, oke. Terima kasih pemirsa, kita sudah belajar banyak dari seorang penasihat hukum yang berjuang untuk masyarakat kecil, untuk mendapatkan sebuah keadilan yang benar-benar adil menurut mereka. Nah, untuk pesan nih, apa pesan terakhir untuk pemirsa Kabar Depan yang ada dimanapun mereka berada saat ini? Kami terima kasih Mas Andi atas waktunya juga. Sekali lagi, yang jelas kami tidak menggurui, tidak menasihati, tidak menghimbau bahwa hutang tidak boleh dibayar. Tidak ada kata-kata saya hutang tidak dibayar. Cuman ketika menagih, ketika mengambil milik seseorang, haruslah sesuai dengan prosedur, khususnya teman-teman debt collector. Kami sayangi saudara, kami memang ingin ada pembelajaran-pembelajaran, jangan arogan ketika menjalankan tugas dengan sama-sama cari makan, cari rezeki, tapi yang halal thayyiban. Terima kasih, Mas. Oke, jadi kalau kita bisa garis bawahi siang hari ini adalah bukan masalah tidak membayar hutang, tetapi bagaimana penagihan, penarikan dan segala sesuatunya harus sesuai dengan prosedur hukum yang ada, sesuai dengan etika yang ada, supaya ketika kita menegakkan hukum, ketika kita melakukan penagihan atau penarikan, semuanya jangan sampai melanggar hukum itu sendiri. Sekian dari saya, Kabar Depan, terdepan kabarkan kebenaran.